Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar Channel, tempat seru untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap hari. Yuk kita jelajahi berbagai materi menarik dengan cara yang mudah, asyik, dan menyenangkan bersama kami. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi, serta bagaimana peran konjungsi, kohesi, dan koherensi dalam membuat sebuah teks menjadi lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami. Yuk tonton sampai akhir supaya kalian semakin terampil dalam menyusun teks dengan bahasa yang baik dan menarik. Sebelum kita lanjut pada materi, apakah masih ingat mengenai materi teks deskripsi pada kelas sebelumnya? Jika lupa, mari kita mengingat kembali mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail, sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi mengandung unsur emosi, seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan. Teks deskripsi bertujuan untuk memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis, agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terdiri dari 1. Identifikasi, berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. 3. Simpulan, berisi kesimpulan tentang objek yang dideskripsikan. Jenis paragraf berdasarkan ide pokok. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Paragraf deduktif, merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di awal kalimat. 2. Paragraf induktif, merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di akhir kalimat. 3. Paragraf campuran, merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di awal dan di akhir kalimat. 4. Paragraf inaratif, merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah kalimat. Konjungsi dalam teks deskripsi. Konjungsi atau kata hubung, tugasnya adalah menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, juga paragraf dengan paragraf. Contohnya, pertama, konjungsi penambahan, dan serta lagi pula. Contoh 1. Ani membeli buku dan pensil di toko. Ia rajin belajar serta membantu orang tuanya. Pada kata yang berwarna merah merupakan salah satu contoh kata konjungsi penambahan. Kedua, konjungsi pertentangan. Tetapi, namun, sedangkan. Contohnya, 1. Saya ingin pergi ke pasar, tetapi hujan turun deras. 2. Dia rajin belajar, sedangkan adiknya lebih suka bermain. Ketiga, konjungsi sebab akibat. Karena, sebab, sehingga, maka. Contohnya, 1. Dia tidak masuk sekolah karena sakit. 2. Hari ini hujan deras, sehingga jalanan banjir. Kohesi dan koherensi. Salah satu fungsi dari konjungsi adalah membuat paragraf memiliki kohesi dan koherensi.
Koersi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Sedangkan koherensi mengacu kepada bagaimana tekstual seperti konfigurasi konsep dan hubungan yang mendasari sebuah teks saling berterima dan berkaitan. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang teks deskripsi, serta peran penting konjungsi, kohesi, dan koherensi dalam membuat tulisan menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan saat menulis. Jangan lupa untuk terus berlatih, karena keterampilan menulis akan semakin baik jika sering dipraktikkan. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.